selamat sore pemirsa. Ternyata akses listrik ini masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan juga mereka yang tinggal di daerah terpencil ataupun remote area. Untuk itu, negara hadir melalui Kementerian SDM dengan program BPBL, bantuan pasang baru listrik yang dilakukan beberapa tahun termasuk pada tahun anggaran 2025. Untuk lebih lengkapnya kita langsung berbincang bersama dengan juru bicara dari Kementerian SDM. Sudah hadir bersama kami Mbak Dwi Anggia. Mbak Anggi, selamat sore. Alhamdulillah, saya baik kabarnya. Mbak Anggi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Mbak Anggi, ini kan sudah diinisiasi selama beberapa tahun. Betul. Kalau untuk tahun anggaran 2025 sendiri, bagaimana awalnya? Sebenarnya 2025 ini targetnya jelas, ini arahan dari Presiden Prabowo Subianto, bagian dari Astacita Presiden untuk swasembada energi dan juga pemerataan energi. Prinsipnya sih ini, keadilan sosial untuk seluruh masyarakat, dalam hal ini akses listrik. Makanya di 2025 ini Pak Menteri SDM, Pak Bahlil mendapatkan perintah langsung dari Presiden untuk agar semua wilayah teraliri listrik. Hingga saat ini rasio elektrifikasi kita itu sudah 98,53%. Artinya ada satu persenan lebih lah yang masih belum dialiri listrik. Ini rata-rata di area yang remote area, 3T, terluar, terdepan dan tertinggal. Jadi banyak challenge-nya di sana. Namun diberikan target sampai 2029, the latest 2030, semua wilayah di Indonesia harus sudah terang benderang. Nah itu dia, karena kan kalau listrik udah nyala nggak cuma nyalain lampu aja, tapi akses pendidikan, ekonomi, kesehatan juga berjalan di sana. Nah tantangannya kan pasti juga ada. Apa saja sejauh ini tantangannya, Mbak? Kalau bicara challenge, tantangan yang pasti untuk daerah remote itu pertama akses untuk menuju ke sana. Baik itu akses jalan, jembatan dan lain-lain. Kemudian juga kondisi masyarakat yang memang tidak mampu secara ekonomis. Bahkan mungkin kalau kita bicara belum terlistriki, ironisnya itu di depan rumahnya ada jaringan PLN, tapi nggak punya kemampuan untuk nyambung listrik ke sana. Inilah lewat program BPBL, pemerintah mencoba hadir untuk masyarakat, membantu agar mereka yang tidak mampu ini bisa masang listrik ke rumahnya dengan jaringan yang sudah ada itu. Penyebarannya di tahun ini kan tadi dikatakan 98, sekian, sisa 1% lagi, sudah sejauh mana? Kalau kita berbicara rasio elektrifikasi untuk 36 provinsi, rata-rata kalau bicara dari Sumatera, Jawa, Bali itu sudah 100% rasio elektrifikasinya. Rata-rata sudah di 99% lebih. Cuman yang agak challenging, sedikit susah di bagian Indonesia wilayah timur, terutama di wilayah Papua, di daerah Maluku dan lain-lain. Jadi intinya apapun kondisinya, pemerintah negara harus hadir untuk ini, memberikan layanan untuk akses listrik bagi masyarakat. Dan kalau kita bicara tahun 2025 saja, target untuk BPBL ini sebanyak 215.000 rumah tangga. Kalau kita bicara mundur sebelumnya 2023 itu sudah di angka 150 ribuan rumah tangga yang sudah terlistriki. Di 2022 sekitar 80 ribuan rumah tangga yang terlistriki. Total untuk 3 tahun terakhir ini sudah 360 ribuan lah. Tapi yang pasti targetnya sampai 2029 itu harus 100%. Ada kurang lebih 1,2 juta pelanggan lagi yang benar-benar harus mendapatkan akses listrik. Dan ini tidak hanya lewat BPBL, karena programnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM juga punya program listrik desa yang akan membantu melistriki kurang lebih ada 10.068 titik yang harus dilistriki. Kota-kota besar masih ada gak sih wilayah yang deket-deket, misalnya deket-deket ibu kota, kota besar yang masih belum teraliri? Kalau kita bicara itu masih ada. Contoh, di Oktober kemarin kami melakukan program Merdeka dari Kegelapan. Salah satunya di Minahasa. Mungkin tidak terlalu besar ya kotanya, tapi di situ sudah padat penduduk, sudah lumayan ramai, tapi masih ada beberapa rumah, kurang lebih ada 112-an rumah kalau saya tidak salah, yang belum teraliri listrik. Bisa dibayangkan tetangganya sudah punya listrik, tapi satu rumah ini nggak punya listrik. Dan di daerah rumah ada jaringan PLN, tapi karena ketidakmampuan secara ekonomi mereka tidak bisa menikmati listrik selama bertahun-tahun itu kondisi ini. Nah inilah yang kemudian Pak Menteri Bahlil langsung turun ke lapangan, langsung memastikan bahwa masyarakat bisa menikmati akses listrik dimanapun lokasinya, baik itu mau di kota besar, daerah terpencil, dan juga di remote area. Termasuk salah satunya beberapa waktu sebelumnya, sebelum Oktober itu kita ke Musi Banyuasin di Sumatera Selatan juga masih ada masyarakat yang masih belum menikmati layanan listrik. Jadi kita melihat langsung
pemerintah melihat langsung bagaimana ketika masyarakat mendapatkan akses listrik ini luar biasa, mereka bisa beraktivitas, kegiatan ekonomi bisa berjalan. Ada ibu-ibu yang tadinya malam hari udah nggak bisa ngejahit, sekarang mereka bisa ngejahit untuk bisnisnya. Anak-anak yang tadinya malam nggak bisa belajar, ya sekarang udah bisa belajar lagi. Manfaatnya banyak sekali ya, padahal sudah 80 tahun Indonesia merdeka, tapi ternyata masih ada yang belum merdeka dari kegelapan. Itulah ironinya, makanya Presiden Prabowo dengan clear dan jelas menekankan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini akses listrik harus segera diselesaikan. Targetnya di 2029 itu harus sudah selesai. Jadi PR-nya Pak Menteri sekarang udah memastikan untuk semua titik-titik terutama daerah 3T teraliri listrik. Kemarin itu di Oktober di program Merdeka dari Kegelapan kita tidak hanya di Minahasa untuk BPBL, tapi juga ada di Papua di distrik Anggi 1 dan Anggi 2 untuk menghadirkan akses listrik di sana lewat PLTMH, pembangkit listrik tenaga mini hidro di situ. Jadi sudah berjalan dan kita groundbreaking Anggi 2 di sana. Kalau ini berjalan yang akan diresmikan akhir tahun depan, ini akan jadi kabupaten pertama di Indonesia yang menggunakan energi baru terbarukan. Wah, luar biasa. 100%. 100% ya. Kira-kira untuk mendapatkan persyaratan tadi begitu ya, masyarakat kan ada berbagai cara, bisa mengajukan terlebih dahulu, dari pemerintah juga sudah memiliki datanya begitu. Persyaratannya apa saja untuk mendapatkan fasilitas ini? Oke, kalau kita berbicara persyaratan, yang jelas masyarakat tadi disebutkan secara ekonomi tidak mampu, kemudian belum tercatat sebagai pelanggan PLN, jadi dipastikan belum ada akses listrik di situ. Kemudian di daerah tempat tinggalnya ada instalasi atau jaringan PLN, jadi tidak perlu ada perluasan. Kemudian yang harus dipastikan lagi adalah memang sudah mendatakan diri ke pemerintah daerah setempat, dan ini karena diverifikasi nantinya oleh Ditjen Gatrik nantinya untuk bisa dipastikan bahwa ini layak untuk menerima. Untuk saat ini kita memberikan bantuan BPBL ini untuk daya di 900 volt ampere. Oke. Ini tanpa biaya berarti ya? Tanpa biaya sama sekali, dibebaskan biaya untuk masyarakat yang dari... memang mereka verified ya untuk mendapatkan layanan akses BPBL ini. Oke, tapi kita tidak menutup mata juga. Terkadang kan suka ada pungutan liar yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya apakah ada pengaduan atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika mereka mendapatkan pungli ini? Mungkin bisa dijawab usai jeda. Tetap bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, Mbak Agi. Jadi kalau misalnya penerima manfaat ini mendapatkan pungli gitu ya di lapangan, mekanisme pengaduannya seperti apa? Nah, ini menarik nih, Ja. Penting sekali kami sampaikan untuk masyarakat dimanapun di luar sana, terutama masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik, yang berencana mendaftarkan diri untuk dapat bantuan BPBL ini. Kalau ada oknum-oknum nih dalam tanda kutip ya yang meminta bayaran atau pungli, silakan langsung lapor ke kontak center SDM di 136. Karena sekali lagi kami pastikan pemerintah menjamin akses listrik ini secara gratis, untuk diberikan bagi mereka yang tidak mampu, bagi mereka yang memenuhi persyaratan tadi, tinggal di daerah 3T, secara ekonomi nggak punya kemampuan, kemudian sudah terdaftar dan didata ulang oleh Direktorat Ketenagalistrikan. Iya, padahal verifikasinya sudah dilakukan berlapis, mereka sudah punya hak untuk mendapatkan itu ya, jangan sampai ada halangan dengan adanya pungli tadi. Kalau ada segera lapor. Segera lapor. Kami sangat terbuka, jangan sampai ini jadi terbiasa ya. Kalau ada oknum seperti ini, silakan segera laporkan, akan kita bereskan hal-hal seperti ini. Oke, nah kalau pengawasannya dari Kementerian SDM sejauh ini seperti apa, Mbak? Pengawasan dilakukan melalui tim kami yang ada di lapangan, terutama pada saat proses verifikasi itu sudah dilakukan pengawasan. Pada saat pemasangan juga sudah dilakukan pengawasan oleh Direktorat Ketenagalistrikan yang menunjukkan langsung tim ke lapangan. Oke, jadi sekali lagi saya tanyakan sebenarnya apa saja nanti yang didapatkan oleh masyarakat, manfaatannya apa saja, terus tadi 900 volt ampere yang didapatkan ya. Nah, untuk setiap konsumen calon pelanggan yang akan mendapatkan BPBL ini, yang pertama itu akan mendapatkan instalasi listrik di rumahnya secara gratis dengan 3 titik lampu, ada 1 kotak kontak dan juga biaya pemasangan yang gratis. Kemudian ada sertifikat layak operasi atau SLO dan penyambungan langsung ini ke jaringan PLN yang ada di rumahnya, dan juga dapat token listrik
gratis Rp100.000 untuk pemasangan pertama. Wah, lumayan tuh 100.000 tuh bisa dipakai beberapa bulan ya kalau misalnya memang pemakaiannya cukup hemat. Dan sekali lagi kami informasikan BPBL ini tidak dipungut biaya, gratis, tidak ada biaya pemasangannya. Jadi benar-benar kalau sampai ada yang mereka adalah misalnya calon pelanggan BPBL kemudian dipungut biaya, langsung lapor ke kontak center SDM. Oke, kalau untuk adanya pungli tadi bisa lapor, tapi kalau misalnya saya memenuhi kategori ini, kira-kira pendaftarannya lewat mana? Apakah nomor tadinya juga bisa digunakan? Bisa langsung ke kontak center itu, tapi yang pasti ini kan kita udah punya datanya di Direktorat Ketenagalistrikan. Jangan khawatir karena pemerintah akan turun langsung untuk memverifikasi, untuk mendata semuanya. Jadi masyarakat yang merasa dirinya belum bersabar karena proses ini akan terus berlanjut. Yang jelas kita punya kurang lebih 1,2 juta pelanggan yang harus kita segera berikan akses listrik masyarakatnya, dan targetnya di tahun 2025 ini ada 215.000 rumah tangga. Jadi mohon bersabar karena pemerintah pasti bekerja untuk memenuhi semuanya, memberikan akses listrik bagi seluruh masyarakat. Oke, nah bagi program ini kan sudah jalan dari 2019 lalu ya, kurang lebih sudah berjalan 6 tahun. Rasa atau kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat sejauh ini apa yang sudah disampaikan Kementerian? Mungkin saya ceritakan sedikit ya historinya. 2019 tadi benar Reza sampaikan, ini berawal dari bantuan dari dana CSR dari badan usaha. Tapi kemudian di tahun 2022 ini masuk di anggaran APBN. Mulailah ini program BPBL. Setiap tahunnya dianggarkan untuk memberikan akses listrik gratis bagi masyarakat. Kalau kita bicara manfaat, tentu manfaatnya bukan hanya sekedar penerangan listrik, tapi juga untuk menumbuhkan, menghidupkan lagi nih roda ekonomi bagi masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami melihat langsung di Musi Banyuasin itu banyak masyarakat yang tadinya hanya bisa beraktivitas dari pagi ke siang hari. Di malam harinya ya sudah mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Yang ngejahit tadinya harus berhenti, kemudian ada yang nelayan-nelayan mungkin yang harus membekukan ikannya jadi nggak bisa ketika mancing. Jadi banyak sekali yang mendapatkan manfaat. Tidak hanya penerangan, roda ekonomi terus berputar. Untuk pendidikan anak-anak juga mempunyai waktu lebih belajar di rumah di malam hari. Oke, perputaran ekonomi juga terjadi di sana selain dari UMKM. Mungkin kan zaman sekarang juga live shopping ya. Jadi malam-malam masih bisa live jualan. Khususnya ini bagi rumah tangga ya, bagi masyarakat rumah tangga yang belum terlistriki, sekali lagi saya tekankan. Jadi mereka mungkin selama ini untuk melakukan aktivitas ekonomi yang terbatas sekarang jadi bisa 24 jam. Malam hari mereka bisa menikmati listrik, berkegiatan, menghasilkan uang juga di malam hari mungkin yang selama ini mungkin tidak bisa karena keterbatasan. Ya mudah-mudahan bisa terus diberikan untuk masyarakat yang terbaik dari pemerintah. Oke, Magi, mungkin terakhir satu kali lagi ini mungkin bisa disebutkan nomor kontak tadi yang harus dilaporkan ketika memang masyarakat nanti menemukan adanya pungutan liar maupun juga pendaftaran walaupun datanya juga sudah dimiliki oleh pemerintah ya. Perlu kami tekankan sekali lagi Reza dan juga untuk masyarakat atau pemirsa yang menyaksikan bahwa program BPBL ini diberikan oleh pemerintah gratis. Secara free diberikan untuk mereka yang berhak, terutama rumah tangga yang tidak mampu, yang berada di daerah 3T, kemudian juga terdata, terdaftar. Nah, jika ada mungkin di antara masyarakat yang mengalami adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam tanda kutip dalam hal ini, silakan langsung laporkan ke kontak center SDM di nomor 136. Oke, baik, terima kasih Mbak Anggi. Ini harapannya program bisa berjalan dengan mulus sehingga target di 2029 bahwa Indonesia 100% teraliri listrik ini bisa segera tercapai. Amin, mudah-mudahan, terima kasih. Amin. Nah, pemirsa tadi tuh, ketika listrik memang sudah nyala di 100% wilayah Indonesia ini tidak hanya menyalakan lampu, tapi juga perputaran ekonomi terjadi di sana. Akses pendidikan terbuka, termasuk juga kesehatan di sana bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kalau begitu izinkan saya, Reza Baluel, untuk pamit. Terima kasih, sampai jumpa di perbincangan berikutnya.